Klub jazz bawah tanah, pukul 11 malam. Lampu temaram, aroma bourbon dan rokok tipis memenuhi udara. Raka baru saja selesai memainkan lagu instrumental yang melankolis. Ashley duduk di ujung bar, mengenakan jaket kulit dan rok beludru, mengaduk minumannya dengan sedotan logam. Klub itu selalu gelap, seperti menyimpan rahasia yang tak pernah ingin dibuka. Lampu-lampu kuning menggantung rendah, memantulkan bayangan di gelas-gelas bourbon dan mata-mata yang lelah. Di sudut panggung, Raka duduk di depan piano tua berwarna hitam legam, jari-jarinya menari pelan, membentuk melodi yang terdengar seperti rindu yang ditahan terlalu lama. Ashley Wilde menyandarkan tubuhnya di bar, kaki bersilang, bibirnya menyentuh ujung gelas martini. Ia tidak mendengarkan lagu itu, ia merasakannya. Setiap nada seperti bisikan yang menyentuh kulitnya, membuatnya ingin tertawa dan menangis sekaligus. Ia tahu Raka memainkan sesuatu yang tidak pernah ia ucapkan. Dan malam ini, Ashley memutuskan untuk memaksanya bicara. Ia berjalan mendekat, langkahnya ringan tapi penuh niat. Jaket kulitnya bergoyang mengikuti gerakan pinggulnya. Raka tidak menoleh, tapi ia tahu Ashley datang. Ia selalu tahu. Lagu barusan, kata Ashley, suaranya seperti asap rokok yang melingkar di udara, rasanya kayak pelukan yang gak pernah dikasih. Kamu selalu main kayak hati kamu patah, Raka. Tapi aku gak pernah lihat kamu nangis. Raka berhenti bermain. Ia menoleh, matanya gelap dan dalam, seperti sumur yang menyimpan rahasia masa kecil. Musik lebih jujur dari air mata, jawabnya. Ashley tersenyum miring. Kalau gitu, kamu pasti bohong tiap kali diam. Aku penasaran, kamu main buat siapa malam ini? Raka menatapnya lama, lalu kembali ke tuts piano. Buat seseorang yang gak pernah tinggal cukup lama. Ashley tertawa pelan, duduk di sampingnya. Berarti aku cocok jadi inspirasimu. Aku gak pernah tinggal lama dimanapun. Raka menekan satu nada minor, pelan. Dan kamu tahu cara bikin orang berharap kamu mau. Ashley mendekat, berbisik di telinganya. Berharap itu racun, Raka. Tapi aku suka kalau kamu berani minum. Mereka diam. Hanya suara gelas dan bisikan jazz dari speaker tua yang mengisi ruang. Tapi di antara mereka, ada sesuatu yang mulai terbentuk, bukan cinta, bukan nafsu, tapi semacam ketertarikan yang tidak punya nama. Ashley tidak pernah tinggal. Raka tidak pernah bicara. Tapi malam itu, mereka saling menyentuh tanpa menyentuh. Raka memainkan lagu baru. Lebih liar, lebih panas. Ashley menutup matanya, membiarkan dirinya tenggelam. Ia tahu ini berbahaya. Tapi ia juga tahu, bahaya adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa hidup. Raka tidak pernah menyukai keramaian, tapi malam itu ia tetap tinggal lebih lama dari biasanya. Klub sudah mulai sepi, lampu-lampu mulai redup, dan pelayan sibuk membersihkan meja. Tapi Ashley masih di sana, duduk di kursi tinggi, memainkan sedotan logam di antara bibirnya seperti permainan kecil yang hanya ia mengerti. Raka memperhatikannya dari jauh. Ia tahu Ashley bukan tipe yang bisa dimiliki. Ia seperti lagu yang indah tapi tidak pernah direkam, hanya bisa didengar sekali, lalu hilang. Ashley menoleh, menangkap tatapannya. Ia tersenyum, lalu melangkah mendekat, pelan, seperti selalu tahu kapan harus muncul dan kapan harus menghilang. Kamu main bagus malam ini, katanya, duduk di samping Raka. Tapi aku gak yakin kamu main buat aku. Raka menatapnya. Aku gak pernah main buat siapapun. Aku cuma main buat rasa yang gak bisa aku bilang. Ashley mengangkat alis. Dan rasa itu, apa ada hubungannya sama aku? Raka tidak menjawab. Ia hanya menatap bibir Ashley, lalu matanya, lalu kembali ke gelas kosong di depannya. Ashley mendekat, jaraknya hanya beberapa inci dari wajah Raka. Kamu tahu, aku gak pernah janji apa-apa. Tapi kadang, aku pengen seseorang berani minta. Raka menelan ludah. Ia ingin bicara, tapi kata-kata terasa seperti beban. Ia ingin mencium Ashley, tapi tangannya terlalu berat untuk bergerak. Ashley menyentuh pipinya, pelan. Kamu takut aku pergi kalau kamu berani? Raka mengangguk pelan. Ashley tersenyum, lalu berdiri. Aku akan pergi, Raka. Tapi bukan karena kamu berani. Justru karena kamu gak pernah benar-benar mencoba. Ia melangkah menjauh, meninggalkan aroma parfum dan rasa yang menggantung di udara. Raka duduk diam, menatap punggungnya yang menjauh,
lalu menunduk dan memainkan satu nada di piano, nada yang terdengar seperti ciuman yang tidak pernah dijanjikan. Malam itu, Raka tidak tidur. Ia menulis lagu baru, tapi tidak pernah memainkannya di klub. Lagu itu hanya untuk Ashley. Lagu yang tidak pernah dijanjikan, seperti ciuman yang hanya hidup di antara jarak dan keberanian yang tidak pernah datang. Raka duduk di apartemennya yang sempit, dindingnya dipenuhi poster jazz tua dan rak buku yang berantakan. Di tengah ruangan, piano oprik tua berdiri seperti teman lama yang tahu semua rahasianya. Di atas tutsnya, segelas kopi dingin dan selembar kertas kosong menunggu untuk diisi. Ia menatap kertas itu lama. Ashley tidak pernah meminta lagu. Tapi ia meninggalkan cukup banyak rasa untuk membuat satu. Tangannya mulai bergerak. Nada-nada pelan mengalir, tidak seperti lagu-lagu yang biasa ia mainkan di klub. Ini bukan jazz. Ini bukan blues. Ini semacam elegi untuk seseorang yang datang seperti badai dan pergi seperti bayangan. Raka berhenti. Ia tahu Ashley tidak akan pernah mendengar lagu ini. Ia tidak akan memainkannya di klub. Ia tidak akan mengirimkannya. Tapi ia juga tahu ini satu-satunya cara ia bisa jujur. Malam berikutnya, Ashley tidak datang ke klub. Tidak ada senyum miring, tidak ada sedotan logam, tidak ada aroma parfum yang menggantung di udara. Raka memainkan lagu lain, tapi semuanya terdengar kosong. Di antara jeda lagu, ia menatap kursi kosong di bar. Ia tahu Ashley tidak pernah berjanji untuk tinggal. Tapi ia juga tahu, ia telah menulis sesuatu yang hanya bisa hidup jika didengar oleh orang yang membuatnya ada. Lagu itu tetap tersimpan di lembaran kertas, di antara tuts piano dan rasa yang tidak pernah selesai. Raka tidak tahu apakah Ashley akan kembali. Tapi ia tahu, jika suatu hari ia mendengar lagu itu, ia akan tahu bahwa seseorang pernah berani mencintainya, meski hanya lewat nada. Hujan turun pelan malam itu. Klub tidak seramai biasanya. Raka memainkan lagu-lagu standar, tapi pikirannya melayang ke lembaran kertas yang masih tersimpan di laci piano. Saat ia selesai memainkan Autumn Leaves, tepuk tangan terdengar samar. Dan di antara kerumunan, ia melihatnya. Ashley. Ia berdiri di bar, mengenakan jaket kulit hitam dan syal tipis. Rambutnya sedikit basah, tapi senyumnya tetap sama miring, ambigu, seperti menyimpan rahasia yang tidak akan pernah dibagikan. Raka berhenti sejenak. Ia tidak tahu harus tersenyum atau berpaling. Tapi Ashley sudah berjalan ke arahnya. Tanpa kata, ia duduk di kursi kosong di samping piano. Tidak ada, hai. Tidak ada, maaf. Hanya tatapan yang menembus waktu. Lagu itu bukan lagu yang ia tulis untuk Ashley. Tapi nadanya membawa rasa yang sama. Ia tidak tahu apakah Ashley tahu. Tapi ia tahu, malam itu, mereka berbicara dalam bahasa yang tidak butuh suara. Ashley tidak menjelaskan kepergiannya. Ia tidak menjelaskan kedatangannya. Tapi ia tetap tinggal sampai klub tutup. Dan saat semua orang pergi, ia berkata pelan. Raka menatapnya. Ia ingin bertanya banyak hal. Tapi ia tahu, jawaban tidak akan mengubah apapun. Ashley berdiri, menyentuh bahu Raka sebentar, lalu pergi. Tidak ada janji. Tidak ada rencana. Hanya jejak aroma dan rasa yang kembali hidup. Raka menulis di tengah malam. Lampu meja menyala redup, dan suara hujan masih terdengar dari luar jendela. Di depannya, selembar kertas bergaris dan pena tua yang biasa ia pakai untuk menulis lirik. Tapi kali ini, bukan lagu yang ia tulis. Ashley, aku tidak tahu kenapa aku menulis ini. Mungkin karena aku tidak pernah bisa bicara saat kau ada. Mungkin karena aku tahu kau tidak akan pernah benar-benar tinggal. Aku tidak marah. Aku tidak kecewa. Aku hanya ingin kau tahu bahwa ada seseorang yang menunggu, bahkan saat tidak ada janji untuk ditunggu. Lagu itu aku menulisnya bukan untuk membuatmu kembali. Aku menulisnya agar aku bisa tetap utuh, meski sebagian dari diriku pergi bersamamu. Kau tidak perlu menjawab. Kau tidak perlu datang lagi. Tapi jika suatu hari kau mendengar lagu itu, dan kau merasa sesuatu bergerak di dadamu, itu bukan kebetulan. Itu aku. Yang pernah mencintaimu dalam diam. Raka. Raka melipat surat itu pelan. Ia tidak menulis alamat. Ia tidak menaruh perangko. Ia hanya menyimpannya di antara lembaran lagu yang tidak pernah dimainkan. Surat itu menjadi bagian dari arsip rasa tempat di mana cinta, kehilangan, dan harapan hidup berdampingan tanpa saling mengganggu. Malam itu,
Raka tidak memainkan lagu di klub. Ia hanya duduk di bar, mendengarkan penyanyi lain membawakan lagu-lagu cinta yang terlalu terang. Ia tahu, cintanya bukan untuk panggung. Cintanya adalah ruang sunyi, tempat kata-kata tidak perlu dikirim untuk bisa sampai.